Di video kali ini gue bakal ceritain tentang kisah dari Arthur yang kehilangan orang-orang yang dia kenal. Ya, kebanyakan dari mereka sekarang udah mati, dan itu membuat Arthur agak sedih. Selain itu ada juga kisah di mana Arthur menghabisi para Alakria yang ada. Ada juga kisah dari pertemuan antara para Asura yang membahas tentang kematian dari Tachi. Di video ini juga ada kisah kalau Aldir saat ini tuh bisa dibilang udah gak bakal lagi melayani Lord Inrat. Bagi Aldir, Lord Inrat ini udah gak layak untuk dilayani. Ada juga kisah dari dua sabit yang saat ini turun langsung untuk menyerang para di Chaton. Jadi gimana kisah detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67 dan channel Irfan 67. Ya, jadi khusus di video kali ini gua tuh bakal upload di dua channel. Alasannya ya tentunya untuk mempromosikan channel gua yang satunya, karena jangkauan di channel Irfan Akbar 67 bisa dibilang jauh lebih luas dibandingkan channel Irfan 67. Jadi seperti biasa di video kali ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 381 sampai chapter 390. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Byron yang saat ini masih ngerasain sakit di seluruh tubuhnya. Byron gak bisa bergerak dan dia tuh hanya bisa berbaring. Byron juga membayangkan teman-temannya sesama anggota Lance. Nah, Byron saat ini tuh mendengar suara dan dia tuh mencoba untuk berusaha menuju suara itu. Byron sekarang melihat Mika berlutut dipenuhi dengan darah dengan air mata di pipinya. Selain Mika ada juga Aya yang terbaring di tanah. Aya ini terluka sangat serius, bahkan dadanya bolong. Ya, dengan luka yang sangat serius itu, Aya diketahui telah mati. Gak lama saat ini datanglah Farai mendekati. Farai di sini terlihat kehilangan satu tangannya dan lehernya juga terlihat dipenuhi dengan darah. Para Lance di sini tuh terlihat sangat frustasi dengan apa yang telah terjadi. Oke, jadi sekarang ada sedikit flashback ketika Tachi menyerang tempat pengungsian para di Chaton. Jadi saat ini Ellie terluka parah dan Alice mencoba melindungi Ellie. Alice di sini tuh terlihat sangat frustasi dan dia ketakutan. Gak lama Alice tuh melihat kedatangan seseorang yang memanggil Ellie dengan sebutan adik. Alice di sini kebingungan tentang identitas dari orang tersebut. Alice di sini tuh gak mau percaya kalau itu adalah Arthur. Singkatnya, Ellie pun akhirnya disembuhin sama Regis dan Arthur sekarang tuh masuk ke dalam portal untuk bertarung melawan Tachi. Ellie di sini yang masih lemas dan lemah, dia ngasih tahu ibunya kalau orang itu adalah Arthur. Tapi di sini Alice menganggap kalau omongan Ellie cuma halu. Jadi di sini Alice tuh menyuruh Ellie untuk istirahat. Gak lama sosok dari orang itu pun muncul lagi. Ellie di sini tuh nanyain untuk mengkonfirmasi apakah orang yang ada di depannya tuh adalah Arthur atau bukan. Arthur di sini tentunya menyapa Ellie. Di sini Alice tuh masih nggak percaya karena sosok yang ada di depannya tuh bisa dibilang sangat berbeda dengan Arthur. Tapi Ellie di sini percaya dan dia pun akhirnya memukul tangan Arthur sebagai bentuk protes karena udah mengkhawatirkan orang-orang. Alice di sini melihat orang itu tersenyum ketika diprotes sama Ellie. Nah, seketika Alice tuh saat ini yakin kalau orang itu adalah Arthur. Gimana pun juga senyuman itu adalah senyuman yang udah lama gak dilihat sama Alice dan itu mirip dengan senyuman milik Raymond. Alice saat ini tuh menangis ketika Arthur memanggilnya dengan sebutan ibu. Beberapa waktu berlalu, saat ini ada adegan di mana Arthur dan yang lainnya mulai melakukan evakuasi. Arthur juga di sini tuh menyuruh Regis untuk segera menyembuhkan orang-orang dan diprioritaskan yang terluka parah. Arthur juga tentunya ikut membantu evakuasi dan mulai menyembuhkan orang-orang. Orang-orang yang dikenal sama Arthur tentunya tuh sangat terkejut ketika mengetahui kalau Arthur masih hidup. Tapi walaupun gitu, ternyata ada beberapa orang yang dikenal sama Arthur dan ternyata harus mati. Contohnya tuh seperti Albert, Linya, dan Fairit. Ya, jadi mereka tuh harus mati dalam penyerangan yang dilakuin sama Tachi. Nah, dengan banyaknya kematian yang terjadi, membuat perasaan Arthur terluka dan dipenuhi dengan emosi.
Ellie juga saat ini tuh terlihat sangat sedih ketika mengetahui banyak orang yang dia kenal harus mati. Di sini juga walaupun suasana sedih karena banyak yang mati, tapi orang-orang di sini tuh masih terlihat sangat tenang. Bisa dibilang mereka tuh nggak takut maupun khawatir. Ya itu semua karena kehadiran dari Arthur. Kehadiran dari Arthur ini membuat orang-orang menjadi sangat tenang. Saat ini evakuasi masih berlanjut. Saat ini terlihat ada Byron yang terluka sangat parah. Selain Byron, terlihat juga ada Mika dan Farah yang terluka sangat parah. Bagi Arthur, penampilan Farah saat ini tuh terlihat berbeda karena rambutnya jadi pendek. Nah, gak lama situasi saat ini menjadi tegang karena orang-orang tuh merasakan mana asing. Di sini orang-orang ketakutan dan hanya Arthur yang saat ini tuh maju untuk menuju ke arah mana asing. Diketahui ternyata ada banyak pasukan Alakrian yang saat ini tuh berbaris bersiap untuk melakukan penyerangan. Saat ini, Arthur sendirian mulai menghabisi pasukan Alakria satu demi satu. Cahaya ungu saat ini tuh memenuhi medan perang dan itu membuat orang-orang kagum sama kekuatan dari Arthur. Tentunya Arthur juga diserang sama banyak serangan, tapi ya sayangnya nggak ada satupun serangan yang bisa melukai tubuh Arthur. Pasukan Alakria pun akhirnya kocar-kacir ketakutan ketika mereka melawan Arthur. Setelah penyerangan, para Dicatan pun akhirnya berdiskusi dan ada diskusi tentang pindah ke markas yang jauh lebih aman. Gimana pun juga gua yang biasa mereka tempati saat ini udah gak aman lagi. Di sini juga ada adegan di mana Arthur ngasih Byron sebuah tombak yang digunakan sama Tachi. Byron di sini ragu dan dia tuh menolak untuk menggunakan senjata yang telah merenggut nyawa ayah. Mika di sini ngasih tahu justru menggunakan senjata musuh hal itu adalah sebuah bentuk penghormatan kepada ayah. Dengan gitu kematian ayah gak bakal sia-sia. Gimana pun juga senjata dari musuh adalah senjata yang kuat. Jadi bagi Mika harusnya Byron tuh jangan menyia-nyiakan sumber daya milik musuh. Byron pun di sini akhirnya mengambil tombak itu dan dia ngucapin terima kasih ke Arthur. Di sini juga ada adegan di mana orang-orang tuh memakamkan orang-orang yang telah mati. Arthur di sini juga terlihat sedih ketika dia tuh mengingat kenangan-kenangan bersama orang-orang yang dia kenal. Waktu berlalu. Saat ini ada adegan di mana Ellie mempertanyakan kenapa Arthur tuh nggak pulang lebih cepat. Karena Arthur nggak pulang lebih cepat, hal itu membuat semua orang khawatir. Arthur di sini ngasih tahu tadinya dia tuh mau pulang lebih cepat, tapi dia tuh berubah pikiran dan akhirnya memanfaatkan waktu untuk menjadi lebih kuat. Ya, karena keputusan Arthur itulah saat ini Arthur tuh bisa mengalahkan Asura dan melindungi orang-orang. Arthur di sini ngasih tahu walaupun dia jauh, Arthur selalu mengawasi Ellie dari jauh. Arthur di sini ngasih lihat sebuah relik. Singkatnya saat ini orang-orang pun akhirnya pindah lokasi. Gimana pun juga goa saat ini udah gak aman. Nah, ketika sampai di lokasi yang dituju, ternyata di sana tuh udah terdapat para Alakrian. Tentunya saat ini tuh terjadi bentrokan dan terjadilah pertarungan. Arthur di sini pun akhirnya ngeluarin kekuatannya dan dia ngasih peringatan kepada para Alakrian. Arthur di sini ngasih tahu siapapun yang masih ingin hidup, maka para Alakrian harus segera melarikan diri. Tapi bagi siapapun yang masih mau bertarung, maka Arthur bakal membunuhnya dengan cepat. Di sisi lain, saat ini Kai Ratu diisolasi sama keluarganya. Ya, jadi pasca kejadian di acara Victoriat, Kaira ini diisolasi sama keluarganya dengan tujuan supaya orang-orang tuh nggak ada yang tahu tentang keterkaitan keluarga Denoir dengan Arthur. Keluarga Denoir juga tentunya tuh langsung mikirin tentang strategi yang tepat untuk langkah politik dalam menangani hal ini. Saat ini, Kaira tuh menghadiri sebuah pertemuan antara keluarga Denoir. Pertemuan itu tentunya membahas peristiwa besar pada acara Victoriat. Di sini orang-orang dari keluarga Denoir tuh nggak ngerti kenapa mereka tuh dikumpulkan untuk membahas peristiwa tersebut. Ya, jadi keluarga besar Denoir tuh nggak ada yang tahu bahwa Kaira tuh ada hubungannya sama Arthur. Makanya keluarga besar Denoir sekarang tuh mempertanyakan kenapa mereka tuh berkumpul untuk membahas peristiwa Victoriat. Nah, di sini sebelum membahas tentang Arthur, di sini tuh membahas dulu soal pasukan Alakria yang saat ini tuh udah kembali karena mereka dikalahkan. Ya, jadi pasukan Alakria yang ada di ibu kota Ras Dwarf yang bernama Vildorial, pasukan itu saat ini tuh udah kembali ke Alakria karena kekalahan yang disebabkan oleh para Lance. Di sini diketahui juga bahwa yang memimpin pasukan Lance adalah pria bermata emas dan pria itu dipenuhi sama aura petir berwarna ungu.
Mendengar info itu, di sini Kaira terkejut dan perut Kaira saat ini terasa sakit. Ya, berdasarkan info itu udah jelas adalah Arthur. Saat ini terjadi keributan karena bisa dibilang udah dipastikan kalau orang itu adalah orang yang sama yang telah mengalahkan dua anggota Sabit di acara event Victoriat. Di sini obrolan masih terus berlanjut. Corbett di sini jelasin kalau Ceres tertarik sama Arthur. Karena hal itulah makanya Corbett mutusin untuk mendekati Arthur. Dan di saat yang sama ternyata Arthur ini udah kenal dengan Kaira. Nah, di sini salah satu anggota keluarga yang bernama Justus, dia tuh terlihat sangat marah. Justus di sini nggak menyangka kalau ternyata Arthur ini terhubung dengan keluarga Denoir. Justus di sini tuh menjadi curiga kalau Arthur ini memanfaatkan nama keluarga Denoir hingga akhirnya bisa mengacau di ala Kria. Justus di sini terlihat sangat marah karena Corbett tuh bisa dibilang udah menempatkan keluarga Denoir ke dalam bahaya untuk dijatuhkan. Nah, di sini Kaira ngasih tahu kalau pertemuan dia dengan Arthur adalah pertemuan yang bisa dibilang gak disengaja. Kaira di sini jelasin saat itu dia tuh tertarik dengan kekuatan milik Arthur dan akhirnya Kaira mendekati Arthur. Jadi bukan Arthur yang mendekati keluarga Denoir. Kaira juga di sini tegasin kalau Ceres juga saat itu tertarik dengan kekuatan dari Arthur. Jadi bisa dibilang semua orang tuh tertarik sama kekuatan dari Arthur. Kekuatan Arthur ini bisa dibilang sangat kuat dan itu terbukti pada event Victoriat di mana Arthur bisa mengalahkan dua anggota Sabit. Di sini terjadi diskusi tentang apa yang harus dilakuin. Corbett di sini ngasih tahu kalau untuk sekarang gak ada tindakan yang perlu diambil. Jadi cukup untuk mengawasi dan menunggu. Ya, jadi walaupun nanti ada penyelidikan terhadap keluarga Denoir, pada dasarnya keluarga Denoir tuh gak bisa disalahkan. Karena kekuatan Arthur ini bisa dibilang memang menarik perhatian. Dan gak ada salahnya bagi keluarga bangsawan untuk tertarik sama orang yang kuat. Di sini yang gak setuju hanya Justus. Justus di sini menganggap kalau Corbett tuh harus segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai pemimpin keluarga Denoir. Bagi Justus, Corbett tuh udah gak layak untuk menjadi pemimpin. Di sini juga terlihat mulai ada ketegangan karena Justus saat ini tuh mulai memegang pedangnya. Ya, Justus ini bisa dibilang sangat berambisi untuk menjadi pemimpin. Di tengah ketegangan, gak lama datanglah Sayurit. Sayurit di sini ngasih tahu kalau Corbett tuh gak perlu mundur dari kursi kepemimpinan. Sayurit di sini tegasin keluarga Denoir harus mengikuti Corbett dan juga Ceres. Setelah itu semua, Sayurit pun akhirnya membawa Kaira karena saat ini Ceres sudah menunggu Kaira. Di sisi lain, saat ini tuh ada rapat di Vildorial. Di sana para bangsawan dwarf saling berdebat. Nah, karena kebanyakan debat antara bangsawan, Arthur pun di sini berdiri dan itu menarik perhatian orang-orang. Ketika Arthur berdiri, rapat pun diakhiri. Para bangsawan dwarf di sini tuh minta maaf karena telah membiarkan para tamu seperti para lance harus menunggu lama dan malah mengamati perdebatan antar bangsawan. Oh ya, jadi dari awal perang, para dwarf tuh bisa dibilang udah mulai terbagi ke beberapa faksi. Dan bisa dibilang mereka tuh saling berperang. Ya, gue ingetin lagi, dulu tuh ada golongan dwarf yang berkhianat kepada Dicaten dan memihak kepada Alakria. Nah, saat itu mulai terjadi perang saudara antara para dwarf sendiri. Makanya di pertemuan yang sekarang, para bangsawan dwarf tuh masih terus berdebat antar golongan. Bisa dibilang hal itu adalah hal yang menyedihkan. Saat ini Gideon mendatangi Arthur. Gideon tuh di sini mau ceritain tentang penemuan baru yang dia buat. Di sini Arthur menghentikan Gideon yang mau bercerita dan Arthur sekarang tuh menyuruh Gideon untuk melakukan penelitian terhadap cincin batu hitam. Gideon di sini terlihat senang karena dia tuh bisa meneliti cincin yang belum pernah dia ketahui. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau bahwa Gideon tuh harus segera mempelajari cara kerja cincin itu. Dan Arthur mau kalau cincin itu diproduksi massal. Saat ini Arthur ada di gerbang istana yang letaknya sangat tinggi. Arthur sekarang tuh melihat ke bawah dan di sana tuh terlihat ada banyak orang di plaza. Arthur sekarang tuh melihat ada ketegangan antara ras dwarf dan juga ras elf. Ya, walaupun gak sampai ribut besar, tapi dari tatapan antaras, mereka tuh bisa dibilang terlihat bersih tegang. Reggie saat ini tuh ngerasa kalau Relic Tomb harusnya bisa dijadikan tempat persembunyian yang aman dari para Asura. Arthur di sini ngerasa kalau Relic Tomb tuh hanya akan menjadi penjara, dan itu bakal membawa dampak buruk untuk orang-orang. Ya, di sini tuh ada perdebatan hingga akhirnya Regis pun pergi untuk jalan-jalan.
Arthur saat ini tuh sebenarnya mau mendatangi ibu dan adiknya, tapi Arthur di sini tuh nggak mau karena saat ini tuh bisa dibilang ada banyak orang di sana. Orang-orang ini bisa dibilang udah menganggap Arthur sebagai sosok harapan. Makanya saat ini Arthur tuh selalu dilihatin dengan tatapan penuh harapan. Arthur gak mau ditatap seperti itu, seolah-olah beban dunia ini tuh harus ditanggung sama Arthur. Saat ini Arthur jalan-jalan dan dia tuh menemukan sebuah goa. Arthur masuk ke dalam gua itu dan di sana ada kolam kecil. Arthur saat ini tuh istirahat di sana sambil mempelajari tentang Keystone. Nah, gak lama Ellie datang menegur Arthur. Arthur di sini tentunya bingung karena Ellie tuh bisa tahu lokasi dari Arthur. Ellie di sini tuh cuma bilang kalau dia tuh bisa mendeteksi bau Arthur melalui kehendak binatang miliknya. Makanya Ellie tuh bisa menemukan Arthur. Di sini Ellie dan Arthur ngobrol santai. Setelah ngobrol, Ellie di sini tuh penasaran dengan sesuatu yang saat ini dipegang sama Arthur. Arthur di sini jelasin kalau yang dia pegang tuh adalah Keystone penyihir kuno. Arthur pun akhirnya jelasin tentang Keystone kepada Ellie. Saat ini Ellie pun membantu Arthur untuk mempelajari tentang Keystone. Arthur sekarang terlihat fokus dan singkatnya tubuh Arthur saat ini tuh bercahaya berwarna ungu. Ellie di sini terkejut sekaligus kagum karena Arthur sekarang tuh terlihat seperti memiliki banyak tato dan bagi Ellie itu adalah sesuatu yang sangat keren. Di sisi lain saat ini tuh ada pertemuan antara perwakilan dari klan-klan Asura. Pertemuan tuh diadakan di istana megah milik Indrad. Gak lama saat ini datanglah Lord Indrad. Indrad di sini tuh menyapa para tamu dan dia memulai obrolan untuk ngomongin tentang kematian dari Tachi. Di sini ada beberapa perdebatan antara klan Asura. Ya pada intinya mereka tuh nggak yakin kalau ada rendahan yang bisa mengalahkan Asura. Jadi ada penggiringan opini bahwa kemungkinan Tachi itu mati karena sebuah kecelakaan atau sebuah trik yang dilakuin sama para dicatat. Setelah selesai pertemuan, Aldir saat ini tuh pergi dan ketika pergi dia tuh ditegur sama Winsome. Di sini Winsome tuh mempertanyakan tugas yang udah dikasih kepada Aldir untuk membunuh para Lance. Winsome di sini ngasih tahu dia tuh udah menyelidiki tempat gua di mana Dicaten saat itu tinggal dan di sana tuh terdapat makam salah satu dari Lance. Jadi itu artinya Lance itu dibunuh sama Tachi. Jadi Aldir gak pernah membunuh para Lance. Aldir di sini ngasih tahu kalau dia tuh memang membiarkan para Lance untuk pergi. Winsome juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah melakukan penyelidikan dan kemungkinan besar bahwa yang telah membunuh Tachi adalah Arthur. Winsome juga di sini menduga kalau Arthur adalah orang yang udah membuat kehebohan ketika di Ala Kria. Jadi Winsome tuh sangat percaya kalau Arthur adalah orang yang telah membunuh anggota Sabit bernama Kadel. Di sini Winsome tuh meminta Aldir untuk segera mendatangi Lord Indrad dan Aldir tuh harus mengakui kesalahannya. Winsome tuh sangat yakin kalau Aldir tuh bakal dimaafkan kalau misalkan Aldir mau bertanggung jawab dan segera membunuh para Dicaten. Dengan melakukan itu, harusnya Aldir tuh bisa menjadi calon pemimpin di klannya. Aldir di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang sangat heran karena melakukan pembantaian terhadap ras rendah tuh dijadikan patokan untuk menjadi seorang pemimpin. Winsome di sini tegasin para rendahan yang ada di Dicaten, mereka tuh bisa tetap ada sampai sekarang itu semua tuh karena kemurahan hati dari Lord Indrad. Jadi kalau misalkan sekarang membunuh segelintir para rendahan demi kesejahteraan para Asura, harusnya hal itu bisa dibilang gak menjadi masalah. Aldir di sini dengan tegas ngasih tahu kalau Lord Indrad tuh gak berhak menentukan nasib dari nyawa suatu kelompok. Bagi Aldir, kalau misalkan Indrad mampu menentukan nasib dari suatu kelompok, maka suatu hari nanti Indrad juga bisa menentukan nasib dari klan-klan Asura. Jadi suatu saat nanti klan-klan Asura juga bisa dibunuh sama Indrad. Aldir di sini tegasin kalau para Asura tuh saat ini udah semakin tersesat dan itu semua karena keegoisan dari Lord Indrad yang menjadi pemimpin para Asura. Indrad tuh bisa dibilang udah menyetir para Asura ke jalan yang sesat. Nah di sini ketika Aldir ngomong kalau para Asura udah disesatin sama pemikiran dari Lord Indrad, hal itu saat ini membuat Winsome menjadi suram. Winsome di sini tegasin kalau kata-kata Aldir ini udah nggak bisa dimaafkan. Aldir di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak peduli. Setelah ngomong gitu, Aldir pun dia pergi. Nah, ketika pergi, Huren tuh sekarang mendatangi Aldir. Huren tuh di sini bertanya tentang pertemuan antara para Asura.
Aldir di sini tentunya ceritain tentang para Asura yang saat ini tuh nggak percaya kalau Tachi tuh dibunuh sama ras rendahan. Lord Indra tuh menggiring opini bahwa Tachi tuh mati karena sebuah trik curang, jadi bukan mati ketika bertarung melawan rendahan. Aldir juga di sini ngasih tahu Ren kalau dia tuh saat ini udah gak bakal lagi melayani Lord Indra. Ren di sini curiga kalau Aldir ini bakal pergi ke Dicaten, dan setelah itu bakal ngajarin para rendahan cara berjuang klan Pantheon. Aldir di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh masih belum pasti. Di sisi lain saat ini Arthur mencoba untuk melihat dan merasakan mana lagi, dan setelah dicoba akhirnya Arthur bisa melakukannya. Arthur saat ini tuh bisa melihat mana para lance yang saat ini lagi melakukan latihan. Nah, melihat para lance, Regis tuh di sini ngerasa kalau kekuatan para lance tuh bisa dibilang bahkan gak mungkin bisa melukai balita Asura. Arthur di sini hanya diam. Arthur di sini tuh masih terus mengamati kekuatan para lance. Ya gimana pun juga nggak ada kesempatan bagi para lance untuk bisa menang melawan para Asura. Arthur pun di sini ngasih beberapa saran untuk menyempurnakan beberapa teknik dan kekuatan yang dimiliki sama para lance. Setelah itu semua, Arthur saat ini menuju ke tempat Gideon, dan di sana Arthur melihat ada tongkat seperti di ala Kriya. Arthur di sini menggunakan Realm Heart miliknya untuk melihat pergerakan ether yang ada di tongkat tersebut. Gideon sama Emily di sini tuh tentunya menyadari kedatangan Arthur, dan keduanya pun akhirnya menyapa Arthur. Arthur di sini tuh langsung menonaktifkan Realm Heart-nya. Di sini diketahui kalau Gideon ini ternyata mengalami jalan buntu untuk penelitiannya. Arthur di sini pun akhirnya ngenalin Gideon dengan Regis. Jadi Regis tuh bakal membantu penelitian. Ya pada intinya di sini tuh ada diskusi soal membuat item-item yang kuat sehingga hal itu bakal membantu dalam perang. Di sisi lain saat ini Farah itu lagi bersama dengan beberapa dua bangsawan tinggi di sebuah terowongan. Mereka tuh di sini tuh lagi diskusiin tentang apa yang harus dilakuin supaya pengungsian tuh bisa lebih aman dan nyaman. Nah, ketika lagi diskusi, tiba-tiba ada ledakan dan itu membuat terowongan bergetar. Farai di sini tuh langsung ngasih perintah untuk mengambil tindakan apa yang harus dilakuin. Farai saat ini juga melihat Mika dan diketahui ada seseorang yang mencoba untuk menghancurkan penghalang terowongan. Gak lama saat ini datanglah Arthur. Arthur ngasih perintah untuk segera bersiap menghadapi musuh. Saat ini Byron ngasih info tentang pasukan penyihir yang tiba-tiba diserang sama bayangan dan itu menyebabkan banyak korban. Saat ini juga terdengar suara peringatan yang mengatakan bahwa orang-orang di kota Vildorial saat ini tuh telah membuat kesalahan dengan menyerang para Alakria. Suara itu juga tegasin kalau penguasa tinggi Agrona saat ini menjadi marah. Suara itu juga ngasih tahu kalau Agrona tuh adalah penguasa yang sangat baik hati. Jadi Agrona tuh saat ini mau ngasih kesempatan kedua untuk para Dicaten. Jadi selama para Dicaten menyerah, maka Agrona tuh bakal mengajak orang-orang untuk bergabung dengannya dengan membentuk Dicaten yang baru. Nah, di sini diketahui suara misterius itu adalah suara Lyra Dreide yang merupakan pengikut anggota Sabit yang bernama Kadel. Lyra saat ini tuh tegasin kalau dia tuh sangat berharap bahwa warga di kota Vildorial menyerah. Lyra di sini tuh nggak mau kalau orang-orang dibantai, maka sebaiknya mereka menyerah. Gak lama saat ini Arthur didatangi sama seorang dwarf yang terluka. Dwarf itu di sini ngasih info tentang sekelompok dwarf yang mengaktifkan sebuah portal. Mendengar itu, Arthur di sini ngerasain firasat buruk karena musuh bisa muncul dari sana. Arthur saat ini pun langsung segera pergi menuju ke istana kerajaan, tempat keluarga dan beberapa orang mengungsi. Saat ini Farai ada di kota dan dia tuh mendengar suara-suara sehingga dia tuh ngerasain trauma yang mendalam ketika melihat para Alakria tuh udah mulai memasuki kota. Dan saat ini para Alakria juga terlihat mulai menyerang kota. Farai saat ini terus berjalan walaupun dia terkena ilusi trauma. Dan saat ini tiba-tiba Farai itu diserang sama sesuatu. Farai saat ini tuh melihat kalau kota udah runtuh dan dia juga saat ini tuh melihat beberapa orang ketakutan. Farai juga di sini tuh melihat seorang wanita berambut ungu. Ya, Farai di sini menyadari kalau wanita itu sengaja menggunakan trauma dari Farai untuk melemahkan kekuatan Farai.
Gak lama saat ini terdengar suara gemuruh yang menciptakan sebuah lubang dari palu. Terlihat kalau Mikado bisa dibilang seperti panik dan dia minta maaf. Gak lama saat ini Mika tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang yang dia buat dengan palunya. Ya bisa dibilang Mika juga udah terkena ilusi trauma. Makanya Mikado terlihat panik dan minta maaf. Farai di sini mencoba untuk menyelamatkan Mika, tapi nggak lama dia tuh ngerasain lagi ilusi trauma. Farai juga di sini tuh terus mendengar suara-suara yang membuatnya nggak nyaman. Farai di sini menyerang pakai banyak paku es, tapi itu semua ditahan sama bayangan hitam. Farai saat ini lagi-lagi dihadapkan dengan trauma. Farai di sini tuh kesakitan karena suara-suara itu mengganggunya. Sambil nahan sakit, Farai saat ini tuh melihat para dwarf dibantai sama bayangan hitam. Salah satu dwarf di sini tuh terlihat menyerang Farai dengan menggunakan sebuah kapak. Tapi kapak itu masih belum bisa menembus pertahanan es milik Farai. Ya, di sini diketahui juga kalau musuh tuh ternyata punya kekuatan untuk bangkitin mayat. Karena hal itulah saat ini Farai langsung membekukan semua mayat-mayat yang ada. Saat ini tiba-tiba bayangan hitam menembus pertahanan es milik Farai. Dan bayangan itu menusuk lengan Farai. Gak lama bayangan-bayangan itu saat ini membentuk seorang wanita berambut ungu. Gak lama, lantai di bawah wanita itu saat ini bergetar, dan dari sana muncullah naga es. Wanita itu di sini tentunya langsung menghindar dan dia tentunya langsung menusuk naga es itu. Tapi Farai di sini mencoba untuk menahannya supaya naga esnya gak hancur. Terlihat juga di dalam perut naga es ada Mika. Ya ternyata Farai itu menggunakan kekuatan esnya untuk nyelamatin Mika. Naga es itu saat ini masih terus berjuang dan dia tuh terbang ke udara. Di saat yang sama juga terlihat kalau Mika tuh mulai terjatuh dari perut naga es. Farai di sini tentunya buat es supaya Mika tuh nggak terjatuh dengan keras. Mika tuh saat ini berguling-guling karena dia tuh jatuh dari es yang udah dibuat sama Farai. Di sisi lain saat ini terlihat juga kalau naga es tuh udah dihancurkan sama wanita berambut ungu yang merupakan salah satu anggota Sabit. Saat ini Farai itu melihat wanita berambut ungu mulai bersiap untuk menyerangnya lagi dengan menggunakan bayangan hitam. Nah tapi sebelum itu terjadi tiba-tiba ada garis merah yang menyerang wanita itu. Tentunya wanita itu menahan serangan menggunakan perisainya. Tapi ternyata perisainya tuh bisa tertembus sehingga wanita itu harus menghindari serangan itu. Gak lama garis merah itu saat ini menuju ke arah Farai. Ya diketahui kalau itu adalah Byron yang menggunakan tombaknya. Tubuh Byron juga saat ini tuh terlihat dipenuhi sama banyak darah dan dia juga terlihat terluka. Byron di sini ngasih info tentang adanya anggota Sabit lain. Ya, jadi saat ini tuh ada dua anggota Sabit. Yang satu wanita berambut ungu dan yang satunya adalah wanita berambut putih. Gak lama saat ini terlihat wanita berambut putih pun akhirnya datang mengejar Byron. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Oreki, Dino Bagus, Sahrin Senju, Suhendar Anwar, Dunia Fan, Hisam Prayogo, Freyatama, Sano, Sukasa, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Nael, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.